Nah, saudara, pada kesempatan ini mungkin karena waktu tidak begitu banyak, kita akan membahas salah satu topik yang paling penting yang menjadi fundamental kita di dalam kita melakukan pelayanan, yaitu doktrin Alkitab, atau kalau dalam bahasa teologi sistematikanya itu adalah bibliologi. Bibliologi itu dari kata biblios dan juga logos. Biblios itu adalah kitab, bisa dibilang kitab. Oh, sekarang kita kenalnya kitab ya, ini namanya kitab. Tapi dulu namanya manuskrip atau gulungan, ya. Yang biasanya orang tulis itu menggunakan kulit kayu dan kemudian juga kertas dari papirus dan sebagainya. Jadi bibliologi itu adalah ologi dan kata logos bisa bicara tentang ilmu kata atau juga bisa bicara tentang pengajaran. Jadi bibliologi itu adalah pengajaran ilmu tentang manuskrip atau tentang kitab, ya. Nah, kalau di dalam pembelajaran atau kurikulum STT Strategi Teologi, biasanya mata kuliah ini itu digabung dalam mata kuliah yang disebut Teologi Sistematika 1. Kita belajar tentang prolegomena, belajar tentang doktrin tentang Allah, doktrin tentang Alkitab, dan biasanya ini adalah mata kuliah dengan 3 SKS untuk satu semester, ya. Jadi satu kali pertemuan itu biasanya 3 jam. Itu pun 3 jam tidak cukup untuk menyelesaikan topik tentang Alkitab. Tapi saya akan mencoba untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini bisa menyampaikan hal-hal yang utama, yang penting terkait tentang doktrin Alkitab. Mungkin di antara teman-teman semua boleh sampai teman-teman ya. Mungkin kita masih seumuran juga. Teman-teman, mungkin waktu katekisasi ya, waktu mungkin juga sebelum dibaptis atau di sini kan ada katekisasi. Nah, salah satu topiknya biasanya bahas tentang doktrin Alkitab. Hanya doktrin Alkitab di gereja itu yang lebih praktikal, yang perlu diketahui oleh jemaat. Bukan dalam situasi kita sedang menghadapi banyak pertanyaan dari anak-anak muda sekarang, itu berbeda. Nah, mengapa doktrin Alkitab atau doktrin tentang kitab yang kita miliki saat ini sangat penting? Karena sebagai seorang pemimpin PA atau pemimpin KTB, kita sesungguhnya bukan hanya sedang memimpin kelompok diskusi, tapi kita sesungguhnya sedang menyampaikan suara Tuhan. Saya seringkali sampaikan ini di kelas-kelas yang tempat saya mengajar. Saya sampaikan seperti ini. Mungkin setiap kita yang ada di ruangan ini tidak semuanya terpanggil menjadi pengkhotbah. Tidak semuanya juga terpanggil di sini mungkin menjadi guru agama. Tapi setiap kita sebagai orang Kristen, kita terpanggil sebagai pelayan firman. Entah kita di sekolah, di kampus, kita sebagai mahasiswa biasa, atau mungkin kita bagian dari organisasi, atau mungkin kita adalah staff dimanapun itu, kita adalah pelayan firman. Karena kita pelayan firman, maka baik perkataan kita, pikiran kita, cara berpikir kita, maupun sikap kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya saya sungguh-sungguh, kalau saya juga banyak bertumpu dari kelompok PA, karena di kelompok PA inilah banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di kelas, itu terjawab di kelompok diskusi. Biasanya seperti itu. Dan ini juga saya ingatkan kepada mahasiswa saya dan juga saya sendiri, saya selalu katakan seperti ini. Kalau keluar dari ruang kelas, jangan keluar dengan pertanyaan. Keluarlah dengan jawaban. Karena ketika kita keluar dari pintu kelas ini, orang banyak itu akan bertanya tentang iman kita. Kalau kita keluar dan tanpa ada jawaban, maka kita tidak bisa memberikan jawaban terhadap apa yang mereka pertanyakan dari iman kita. Tuhan saudara. Sekarang kan orangnya sudah jauh itu dulu. Tidak. Jauh itu manusia biasa, dia berdosa. Tetapi dia mau sebanyak sekali di dalam kita masuk. Kita sering menjemah. Karena pengalaman kita perkataan gitu ditulis di dalam kitab dan hadis. Maka bisa masuk dalam sewa dan lain tulisan dan ilham. Jadi kita menggunakan dalam diri kita menggunakan dasar doa kan berisi kepada jika ya saudara bayar jadinya
sampai aku mandiri. Segala urusan meskipun itu dengan manusia, itu semuanya dikira-kira dia angkat. Tidak semua anak Paulus itu mampu. Tapi ketika perkataan Paulus itu dituliskan dalam surat-surat, itu adalah bagi saya. Kurang lebih analoginya seperti itu saya. Sudah tahu nah, saudara, seorang apapun benar-benar benar pandangan yang tinggi terhadap kunci itu adalah inti dari kesepakatan. Ketika kita tidak lagi berusaha dan menolak dan mengingat aturan sebagai rumah, kita akan situasi kalau kita lihat berikutnya definisi Allah, bergolongan Allah pasti. Allah itu baik. Iya, Tulisan yang diilhamkan Allah sebenarnya sama juga imit sebenarnya firman Tuhan. Ada yang lain selain benar? Apa itu Alkitab menurut saudara? Ada satu mahasiswa yang mencoba untuk menganalogikan. Biasanya kan mahasiswa suka cocok logi ya. Segala sesuatu dicocok-cocokkan. Wah, kita lihat saja Pak, kata Alkitab. Al itu kan bahasa Inggrisnya semua. Kitab itu adalah Alkitab ya. Jadi semua kitab-kitab ini adalah firman Tuhan ya. Wah gitu ya. Jadi dia analogikan seperti itu. Jadi saudara, secara definisi kita perlu memahami bahwa Alkitab ini sebenarnya bagian dari pewahyuan khusus yang diberikan oleh Allah secara tertulis kepada manusia. Pewahyuan khusus artinya ini spesifik, ini khusus atau special revelan. Nah, kalau kita belajar Alkitab atau teologi, ada dua pewahyuan. Pewahyuan itu ibaratnya penyingkapan. Seperti ini ya, saudara. Saudara tahu tudung nasi. Pernah lihat tudung nasi ya? Menurut saudara, di balik tudung nasi, apakah selalu ada nasi? Karena nasinya sekarang di rice cooker. Kalau orang tua dulu di balik tudung nasi itu pasti ada nasi. Tapi ketika kita mengangkat tudung nasi itu, akhirnya kita tahu apa yang ada di balik tudung nasi. Biasanya ada ikan, ada sayur. Ketika diangkat, disingkapkan, kita tahu apa yang ada di balik dari tudung nasi tersebut. Nah, pewahyuan juga demikian. Pewahyuan itu maksudnya seperti ini, sesuatu yang dulunya tertutup bagi kita. Kita tidak tahu apa itu sebenarnya. Tetapi ketika diangkat, disingkapkan, akhirnya kita mengerti dan kita tahu apa yang ada di balik itu semua. Nah, demikian juga ketika Tuhan mencoba untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ini menarik. Dalam bahasa Alkitab, kita kenal dengan istilah wahyu umum dan wahyu khusus. Artinya wahyu umum ini semua manusia itu memperoleh pewahyuan dari Tuhan. Sehingga setidaknya mereka menyadari ada satu pribadi yang begitu agung, yang begitu tinggi, yang mengontrol dan menciptakan segala sesuatu ini. Kalau saudara ke pantai, dan saudara lihat banyak orang di sana dari semua agama kan di pantai ya, sambil menunggu sunset kan biasa seperti itu. Mereka menunggu sunset untuk apa? Untuk mengagumi keindahan. Di balik keindahan, mungkin betapa indahnya lukisan buatan tanganmu ini ya. Mereka bisa mengungkapkan ekspresi kata-kata seperti itu karena mereka sadar di balik dari keindahan yang umum dinikmati oleh semua orang ini, ada satu sosok yang mengatur dan membuat semuanya itu. Ini hal yang luar biasa. Inilah yang dinamakan pewahyuan umum. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui alam semesta dan juga hati nurani manusia. Setiap kita pasti punya hati nurani kan? Saudara kan tahu yang baik dan yang buruk, betul? Tidak ada yang ajar saudara mana baik, mana buruk, tapi saudara tahu yang itu tidak baik, yang ini baik. Ya. Ketika saudara tahu ada orang yang jatuh, tiba-tiba jatuh terpeleset di jalan karena licin jalanan, saudara pasti rasa, aduh kasihan. Gitu ya. Kenapa saudara bisa rasa kasihan? Karena saudara ada hati nurani.
Kalau kucing lihat saudara jatuh, kucing kasihan saudara tidak? Tapi kalau kucing jatuh dari lantai 2, saudara kasihan tidak? Saudara kasihan. Kucing tidak pernah kasihan sama kalian. Tapi kalian yang kasihan sama kucing. Karena kita manusia, kita punya namanya hati nurani. Kita bisa merasakan simpati, merasakan empati. Dan lebih daripada itu kita bisa merasakan dan tahu bahwa di balik semua yang ada di dalam dunia ini, bahwa ada Tuhan yang memegang kendali. Saudara tahu mana yang baik, mana yang jahat karena ada standar baik dan juga jahat. Tidak ada yang pernah mengajar orang untuk tahu standar itu. Saya kasih contoh. Kalau saudara punya adik kecil di rumah, adik kecil itu biasanya kan kita jaga, kita sayang, kita gendong. Ketika dia mulai belajar merangkak, kita kasih mainan yang banyak kan. Kemudian kita kasih dia mainan, boneka, apapun itu, tiba-tiba ada anak tetangga datang. Anak tetangganya datang, kemudian anak tetangganya ini ambil mainan itu. Tiba-tiba adik saudara yang tidak pernah diajar apa-apa, tiba-tiba marah, menangis, dan juga pukul teman tetangga itu. Nah, mengapa demikian? Siapa yang ajar anak ini berbuat jahat? Menurut saudara jahat tidak? Jahat. Anak ini memukul temannya ini. Seharusnya kita ajarkan harus berbagi, harus main bersama. Tetapi anak ini memukul temannya ini karena mengambil. Kita tahu ini salah. Tidak ada yang pernah ajar anak kecil itu melakukan kesalahan. Dia bisa melakukan kesalahan kalau saudara belajar doktrin harmatologi tentang dosa. Mungkin nanti saudara akan belajar itu. Bahwa kita manusia berdosa bukan karena kita melakukan perbuatan dosa, tapi karena memang kita adalah orang berdosa. Maka tanpa belajar berbuat dosa pun kita akan tetap melakukan dosa. Nah, dan kita tahu ketika anak itu melakukan kesalahan, kita tahu itu adalah kejahatan. Itu adalah kekeliruan. Itu buruk. Mengapa? Karena hati nurani kita itu yang mengatakannya demikian. Nah, jadi saudara, secara umum, alam semesta ini membawa kita untuk melihat bahwa ada Tuhan. Hati nurani kita juga, tanpa kita paksa, kita juga pada satu titik kita akan menyadari bahwa Tuhan itu ada. Ya. Tetapi kita perlu ingat, wahyu umum ini tidak cukup untuk membawa kita mengenal Tuhan dengan jelas, dengan benar. Maka kalau saudara perhatikan, kalau kampung kita di Toraja, atau mungkin kampung kita di daerah pedalaman, biasa orang tua kita masih percaya kepada pohon itu ya. Ada batu-batu itu. Kenapa mereka percaya seperti itu? Mereka tahu kan ada Tuhan, ya, ada Karaeng, ada orang, ada pribadi atau pencipta yang lebih tinggi. Mereka tahu. Tapi pengetahuan mereka yang umum itu tidak membawa mereka kepada pengenalan yang benar. Sehingga mereka menduga-duga, menebak-nebak, dan akhirnya mengambil suatu sikap dan klaim bahwa, oh pohon ini pohon keramat, kita percayai. Oh batu ini batu keramat, kita harus jagai. Karena apa? Pengetahuan mereka masih kabur dan samar-samar. Jadi kita bisa simpulkan wahyu umum ini tidak cukup untuk membawa kita mengenal Tuhan dengan benar. Karena itu Tuhan perlu menerjemahkan dirinya dalam tanda kutip ya. Atau memperkenalkan dirinya buat kita melalui wahyu khusus. Di dalam wahyu khusus ini dikatakan Allah menyatakan diri secara spesifik melalui firman yang hidup yaitu pribadi Yesus Kristus dan firman yang tertulis yaitu Alkitab yang kita miliki. Kalau saudara baca Alkitab, Alkitab selalu mengarahkan kita untuk apa? Untuk pada akhirnya mengenal siapa Yesus. Dan menariknya saudara, seorang bernama Martin Luther pernah berkata seperti ini. Alkitab itu adalah palungan tempat Kristus dibaringkan. Jadi Alkitab itu membawa kita untuk melihat bukan palungannya, tapi melihat Kristusnya. Saudara mengerti ini? Itu adalah petunjuk supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus dengan jelas, dengan benar. Pada akhirnya tanda itu hanya merujuk kepada Kristus, bukan akhir. Jadi kalau misalnya ada yang istilahnya saking menghargainya Alkitab, dia sayang Alkitab, dia lindungi Alkitab, dia ciumi Alkitab, dia tidak mau Alkitab ini lecet dan tercoret dan sebagainya, mungkin dia salah paham. Karena apa? Karena banyak orang yang seperti itu, pemahamannya adalah Alkitab ini adalah akhir. Akhirnya terjadi apa? Pengkultusan. Kita mengkultuskan Alkitab yang kita miliki. Padahal Alkitab ini membawa kita untuk mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Karena itu saudara, kita sebagai orang Kristen memang kita perlu menjaga dan merawat Alkitab kita. Tapi yang paling penting bukan soal kita menjaga dan merawat Alkitab kita. Kita perlu membaca Alkitab kita. Supaya apa? Supaya kita bisa
mengenal Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Nah, inilah poin dari Martin Luther. Jadi penting bagi kita untuk melihat bahwa wahyu khusus ini, yaitu firman yang tertulis yang kita miliki, itu memperkenalkan kita kepada Juru Selamat kita. Jadi ini lebih jelas ya, lebih spesifik, sehingga kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah pohon, kita tidak menyembah matahari, kita juga tidak menyembah hari baik, hari buruk, kita tidak menyembah tanggal-tanggal tertentu, kita juga tidak mengikuti tren-tren ramalan, sio-sio dan lain sebagainya, karena kita tahu Tuhan yang kita kenal begitu jelas tertulis di dalam Alkitab. Dan Alkitab inilah yang memperjelas mata kita untuk melihat apa yang ada di balik tudung nasi itu. Mungkin pada saat saudara bangun pagi, saudara kucek mata, buka tudung nasi, saudara mata masih kabur, lihat ayam, ternyata itu bukan ayam. Itu hanya gambar ayam. Bukan ayam. Kabur ya. Tapi ketika kita menggunakan kacamata Alkitab ini, apa yang kabur itu kita lihat lebih jelas. Ternyata di balik tudung nasi itu Tuhan menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Nah, sekarang saudara, itu terkait tentang definisi Alkitab. Sekarang kita masuk dalam konsep dwi kewarganegaraan Alkitab. Wah, ini saya pakai istilah dwi kewarganegaraan. Mengapa dwi kewarganegaraan? Karena Alkitab yang kita miliki itu unik. Kenapa saya katakan unik? Karena Alkitab itu 100% adalah firman Allah, tetapi juga 100% ditulis oleh manusia. Ini uniknya. Satu sisi berasal dari Allah, satu sisi kita tahu ini juga dihasilkan dari manusia. 100% adalah firman Allah, 100% ditulis oleh manusia. Dan dalam konsep ini kita perlu memahami bahwa Alkitab itu tidak didikte oleh Tuhan kepada para penulis. Kecuali ada bagian-bagian tertentu, misalnya contoh seperti nubuatan ya. Nubuatan itu bagian kecil dari Alkitab yang memang Tuhan mau dituliskan kata demi kata persis sama oleh para penulis. Itulah para penulis Alkitab akhirnya menulis apa yang didiktekan oleh Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, Alkitab sesungguhnya bukan didikte. Karena apa? Karena penulis yang menulis Alkitab ini bukan robot, bukan sekretaris yang pasif. Ya, mereka menulis dengan gaya bahasa mereka, dengan cara mereka, dengan latar belakang pendidikan mereka. Maka kalau saudara belajar bahasa Yunani, menarik. Kita melihat surat Petrus dan surat Paulus dan surat Lukas, itu gaya tulisannya beda. Surat Petrus, gaya tulisan Yunaninya itu ibaratnya orang-orang yang menulis dengan sederhana. Tapi Paulus dan Lukas itu menulis secara sistematik. Dia betul-betul terarah dari pendahuluan, isi, isu, jawaban, penutup, semuanya sistematik. Tapi kalau kita baca tulisan Rasul Petrus, kita akan melihat, wah, ini sederhana sekali. Kosakatanya sederhana sekali. Ibaratnya saudara membandingkan orang yang latar belakangnya pendidikan S1 yang biasanya menulis paper makalah, dengan saudara membandingkan siswa yang tingkat SMP atau SMA yang sedang menulis suara hati atau curhatan. Itu dua gaya bahasa yang berbeda. Jadi pentingnya di sini kita melihat bahwa para penulis ini mereka menulis dengan apa? Dengan gaya mereka. Tetapi kita akan melihat bahwa Alkitab itu juga bersifat organik. Artinya apa? Allah menggunakan kepribadian mereka ini, gaya bahasa mereka, latar belakang mereka, bahkan riset para penulis ini, tetapi tetap dalam pimpinan Roh Kudus, supaya apa? Supaya hasilnya tepat seperti yang Allah inginkan. Ini muncul banyak pertanyaan di sini biasanya kalau mahasiswa teologi. Bagaimana Pak bisa memastikan bahwa apa yang ditulis oleh para penulis ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Untuk jawaban seperti itu kita tidak tahu caranya. Karena ketika Tuhan mengilhami atau menginspirasikan para penulis, proses dan cara Tuhan untuk mengilhami mereka, kita tidak tahu karena caranya Tuhan berbeda-beda. Ada yang para penulis Alkitab itu menulis dan terinspirasi ketika mereka habis menghadapi suatu masalah dalam hidup mereka. Contoh, Daud ketika dia menulis salah satu mazmur tentang doanya setelah dia mengaku dosanya akibat perselingkuhan dengan Betseba, dia mengaku kepada Tuhan. Lalu ketika dia menantikan anaknya yang sedang sekarat itu, akhirnya anaknya mati, dia juga mencurahkan isi hatinya di situ. Di dalam kondisi-kondisi seperti ini, Tuhan memakai situasi Daud ini
untuk menyampaikan pesannya, sehingga pesan itu ternyata relevan dengan kehidupan kita saat ini. Maka kalau saudara membaca kitab Mazmur, kitab Amsal, itu bahasanya manusiawi sekali. Karena itu betul-betul ungkapan isi hati dari orang-orang zaman dulu yang sedang bergumul dengan dosa, bergumul dengan pengampunan, bergumul dengan pengenalan akan Tuhan, dan juga yang memuliakan Tuhan. Jadi ini uniknya Alkitab, karena Alkitab bersifat organik, di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mengontrol dan memelihara perkataannya melalui para penulis ini. Ya. Lalu kita lihat berikutnya, ada seorang hamba Tuhan yang pernah katakan seperti ini. Alkitab itu ibaratnya seperti ini. Firman Allah dalam bahasa, baju bahasa manusia. Luar biasa ya saudara. Banyak orang berpikir, kenapa Alkitab tidak dalam bahasa Ibrani dan Yunani saja? Pertanyaannya seperti ini, ketika Tuhan mau Injil ini diberitakan ke seluruh dunia itu, atau segala bangsa itu, dalam kata aslinya itu adalah segala suku. Dan segala suku ini pasti bahasanya berbeda. Ada yang orang Toraja, orang Kalimantan, ya. Ada yang orang Papua, orang Maluku. Kita punya bahasa daerah saja tuh berbeda-beda. Dan Tuhan tahu hal tersebut. Maka memang di awal Tuhan menyampaikan itu dalam bahasa Ibrani dan Yunani karena konteks pada saat itu para penulisnya sedang berhadapan dengan lingkungan demikian. Tapi ketika Injil ini harus disampaikan dan diberitakan ke ujung bumi, Tuhan itu memakai bahasa-bahasa yang lain. Saudara masih ingat ketika waktu pencurahan Roh Kudus, para murid itu dalam tanda kutip dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian mereka berbicara dalam bahasa yang lain kan? Sehingga akhirnya orang Arab, orang-orang Timur Tengah, semua yang hadir di tempat itu, mereka kaget karena rasul-rasul ini berbicara dalam bahasa mereka. Kalau mungkin rasul itu tinggal di Indonesia, mungkin dia akan bisa berbahasa daerah di Indonesia. Sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan memang menghendaki Alkitab itu hanya dalam bentuk bahasa Ibrani dan Yunani, mengapa para rasul itu ketika mereka hari Pentakosta, mereka tidak berbicara dalam bahasa Ibrani dan Yunani? Tapi mereka berbicara dalam bahasa bangsa-bangsa lain. Karena memang tujuan Tuhan memberikan firman-Nya supaya semua bangsa ini bisa tahu apa kehendak Tuhan di dalam bagian ini. Maka saudara, kita tidak perlu berdebat panjang soal mengapa Alkitab harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada memang golongan tertentu yang memang akhirnya fanatik sekali. Menyebut Tuhan, tidak boleh lagi menyebut Tuhan sebagai Tuhan, Allah sebagai Allah. Ganti dengan Yahweh, ya. Tapi mereka lupa bahwa nama Tuhan bukan hanya Yahweh dalam Alkitab. Ada Elohim, ada Kurios, ada Theos, ada El Shaddai. Ada banyak sekali nama Tuhan. Kenapa tidak pakai nama itu? Kenapa hanya satu nama saja? Ya, mereka mau semuanya serba-serba Ibrani. Padahal sebenarnya Alkitab itu mengajarkan kita itu lebih kepada apa? Lebih kepada kontekstual. Kita bisa mengerti Alkitab karena apa? Karena Tuhan memang mau Alkitab itu diterjemahkan. Maka upaya penerjemahan Alkitab masih berlanjut sampai sekarang ini. Dan puji Tuhan kalau saudara terlibat di dalamnya, itu adalah salah satu cara kita bisa menyampaikan Injil kepada orang yang tidak mengerti bahasa Ibrani, tapi mereka perlu tahu tentang Injil Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di dalam topik berikut, yaitu inspirasi dan ineransi. Saya hanya ambil beberapa topik kecil saja ya. Mungkin saudara pernah mendengar tadi inspirasi, tadi ineransi ya. Dengan sebuah pertanyaan seperti ini, apakah Alkitab itu penuh dengan kesalahan ya? Apakah Alkitab itu penuh dengan kesalahan? Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Dan ada seorang pemuda yang pernah bertanya seperti ini. Next. Kak, Alkitab kan ditulis oleh manusia ya. Manusia itu kan tempatnya salah. Berarti Alkitab bisa salah dong. Kalau saudara ketemu pertanyaan seperti ini, apa yang saudara jawab? Kan Alkitab ditulis manusia kan tempatnya salah. Wah ini kan umum sekali kita paham, ya manusia tempatnya salah. Tidak ada yang sempurna. Berarti Alkitab bisa salah. Kalau saudara ditanya seperti ini, kira-kira apa jawaban saudara? Tidak dek, percaya saja. Alkitab itu firman Tuhan. Imani saja ya. Jangan ragu, jangan takut. Orang yang meragukan firman Tuhan itu adalah orang yang jatuh dalam dosa ya. Orang yang tidak taat ya. Kita harus taat saja. Tapi saudara susah. Karena generasi dulu dan generasi sekarang itu berbeda cara belajar mereka. Orang dulu cara belajarnya seperti itu.
A, A, B, B. Tidak boleh bertanya kenapa A, kenapa B. Tapi kalau generasi sekarang beda sekali. Mereka akan mempertanyakan banyak hal, bahkan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan mereka bertanya. Saya pernah dapat satu mahasiswa, dia tanya seperti ini, Pak, kenapa di gereja itu kita kalau ibadah harus duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri? Apakah duduk itu tidak menghormati Tuhan? Apakah berdiri itu lebih mulia daripada duduk? Bagaimana Pak kalau misalnya orang itu lumpuh, tidak punya kaki, baru disuruh berdiri? Apakah dia berdosa? Pak, kenapa doa syafaat itu panjang sekali? Dan masih banyak lagi yang lain. Mereka bertanya tentang simbol-simbol. Saudara mungkin pernah melihat simbol yang PX itu ya? Pernah? Yang ada P besar, baru X gini? Pernah ya? Biasa kan di mimbar-mimbar, di stola, itu biasanya ada PX. Itu artinya apa? Ada mahasiswa yang tanya saya seperti itu. Pak, itu artinya apa? PX. Apakah dilarang parkir ya? Jadi tidak boleh ada orang di depannya PX ya, dilarang parkir. Nah ini anak-anak sekarang begitu. Mereka bertanya sesuatu yang sebenarnya, sudahlah gitu ya. Yang penting ikut saja ibadah gitu ya. Tapi mereka saking ingin tahunya, mereka mempertanyakan segala sesuatu yang lain. Kenapa pendeta khotbah itu harus pakai dasi? Kenapa harus pakai kolar? Kenapa harus pakai jas? Kenapa tidak bisa pakai batik kalau khotbah di ibadah umum di gereja tertentu? Kenapa Pak kalau kita ke gereja itu kita harus pakai pakaian rapi, tidak boleh pakai jeans. Kan ada gereja tertentu yang tidak boleh pakai jeans ya. Itu kan semua dipertanyakan. Kenapa di gereja kita tidak ada alat musik full band Pak? Padahal gereja lain tuh ada. Kok gereja kita dan gereja mereka beda? Wah ini pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan, yang seharusnya dijawab oleh gereja. Tetapi masalahnya gereja itu kadang-kala tidak memberikan jawaban yang jelas bagi mereka. Sehingga mereka banyak bertanya tentang hal ini. Tapi mungkin topik kita tidak sampai ke situ, topik kita kembali ke sini. Mereka bertanya seperti ini, Alkitab kan ditulis manusia Pak. Manusia kan tempatnya salah, berarti Alkitab bisa salah. Nah disinilah kita perlu penting memahami dua istilah tadi. Inspirasi dan juga apa? Ineransi. Mari kita lihat inspirasi. Ini dari kata theopneustos ya. Dari 2 Timotius 3 ayat 16 yang tadi kita sudah baca. Jadi inspirasi itu artinya apa? Artinya bukan seperti ini. Ketika penulisnya itu sedang terinspirasi. Seperti penyair melihat senja. Dia mengagumi senja, akhirnya kata-kata emas muncul ya. Quote-quote muncul ya, karena terinspirasi. Tidak seperti itu. Jadi inspirasi itu maksudnya seperti ini. Roh Kudus di dalam caranya, yang mungkin bagi kita sendiri tidak kita pahami. Dia menuntun para penulis ini untuk melakukan pemilihan kata-kata dan seluruh bagian Alkitab sehingga naskah aslinya itu bebas dari kesalahan. Ini adalah teori dari teori inspirasi. Jadi ketika para penulis Alkitab itu menulis sebuah kata, itu betul-betul mereka memikirkan kata-kata tertentu yang tidak sembarangan. Sehingga bagi kita ketika kita membaca Alkitab, semua kata-kata yang ditulis dalam Alkitab ya, itu semuanya adalah kata-kata yang betul-betul murni hasil dari inspirasi Roh Kudus di dalam diri para penulis Alkitab. Sehingga kita tidak menemukan kesalahan dan kekeliruan, bahkan kita akan menemukan kedalaman makna yang luar biasa. Karena ternyata kata yang digunakan adalah kata yang indah, dalam sekali. Saya kasih contoh. Ya, kita tidak ada Bible Works ya, saya tidak sempat. Coba saudara buka di dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ini ayat yang kadang-kadang jadi banyak. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Sudah dapat? Yang sudah dapat angkat alisnya. Oke, Yeremia 17 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah saudara, kata orang di sini kita tahu kalau dalam KBBI itu artinya manusia. Orang itu artinya manusia secara umum. Tapi di dalam bahasa Ibrani, ada beberapa penggunaan kata yang berarti juga manusia. Yang pertama kata Adam. Adam itu adalah manusia yang terbuat dari debu tanah. Kemudian ada kata Enos, manusia yang lemah yang bisa sakit. Itu kata Enos. Kemudian ada kata Ish. Ish itu adalah laki-laki atau suami.
Itu juga bisa berarti orang. Tetapi menariknya, Yeremia tidak menggunakan kata Adam, tidak menggunakan kata Enos, tidak juga menggunakan kata Ish. Tapi di dalam Yeremia 17 ayat 7, dia menggunakan kata Ha-Gefer. Gefer itu artinya apa? Artinya orang yang kuat, orang yang gagah perkasa, orang yang sukses, orang yang betul-betul punya status stratanya betul-betul luar biasa. Sekarang pertanyaannya seperti ini. Mengapa Yeremia 17 ayat 7 menggunakan kata orang kuat di sini, bukan orang manusia lemah seperti Adam yang penuh dengan kekurangan seperti Enos atau laki-laki seperti Ish? Karena penekanannya di sini. Dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengapa dia menggunakan kata orang kuat di sini? Karena seperti ini saudara gambarannya. Karena orang kuat atau orang yang sukses, orang yang mampu, biasanya adalah orang yang paling sulit mengandalkan Tuhan. Kalau kita punya uang banyak, contoh ya, saudara bawa motor, tiba-tiba saudara ditilang, ada polisi, saudara rogoh kocek, saudara kan ada uang 1 juta. Sudah palingan bayar denda ya, bayar ini sanksi. Kan saudara tenang kan? Ada uang, saudara ditilang, saudara tidak khawatir karena saudara punya sesuatu. Bagaimana kalau saudara tidak punya uang sama sekali? Yakin saja, yang penting berani. Pasti saudara akan tunggu dulu polisinya berhenti sweeping dan sebagainya, atau saudara balik ambil helm dan sebagainya, atau mungkin hal-hal yang lain ya. Kalau saudara tidak punya surat-surat, karena saudara tidak punya uang. Disinilah perbedaannya. Orang yang punya uang biasanya lebih mengandalkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang tidak punya uang biasanya mudah sekali mengucapkan Tuhan tolong. Tuhan bantu saya. Saudara sakit, saudara andalkan BPJS, karena saudara tidak punya uang, ternyata BPJS saudara itu non-aktif. Saudara mau cari uang di mana? Saudara pasti berdoa, Tuhan tolong. Tapi kalau saudara masuk, BPJS tidak aktif, sudah saudara tanya, berapa harganya? Sekian ratus, ada uang, bayar. Orang yang mampu, orang yang sukses, orang yang punya banyak hal, itu adalah orang yang paling sulit mengandalkan Tuhan. Karena itu dalam bagian ini, Yeremia melalui tuntunan Tuhan, memilih kata Gefer ini, untuk apa? Untuk menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa sesungguhnya kelemahan kita sebagai orang yang punya banyak hal adalah sulit untuk mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang punya banyak hal ini harus kembali kepada Tuhan. Bahwa melihat bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu tidak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan hanya Tuhan. Disinilah kita melihat keunikan. Ternyata pemilihan kata demi kata yang ditulis oleh para penulis Alkitab ini bukanlah kata-kata yang sembarang. Ini adalah kata-kata khusus untuk penekanan tertentu. Karena itu kita bisa mengerti bahwa inspirasi ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam diri para penulis yang memang kita tidak bisa pahami dengan logika kita bagaimana caranya Tuhan memakai dan juga menolong mereka atau menuntun mereka untuk memilih kata-kata tertentu. Tapi itulah keunikan dari inspirasi. Ya, jadi seperti itu. Nah, poin yang kedua ini berbicara tentang ineransi. Kalau saudara ingat kata ineransi, eransi, saudara ingat saja kata error. Biasa error itu kan fail, salah, gagal, error, ada ya kesalahan dan sebagainya. Kalau ineransi itu secara sederhana artinya apa? Ketidakbersalahan atau ketidak ada eroran ya, tidak ada error ya, seperti itu. Nah, doktrin ineransi itu maksudnya apa? Dia meyakini bahwa Alkitab dalam naskah asli itu autografa kami sebut biasanya ya. Autografa itu maksudnya kertas pertama yang ditulis oleh para penulis Alkitab, itu yang dinamakan autografa. Setelah kertas pertama itu ditulis, lalu terjadi namanya penyalinan demi penyalinan demi penyalinan. Yang kita miliki sekarang ini adalah hasil dari penyalinan yang sudah diterjemahkan. Ya. Nah, di sini autografa kita mengacu kepada ineransi. Di dalam ineransi ini, kita meyakini bahwa naskah asli itu tidak mengandung kesalahan dalam segala hal yang diajarkan, baik tentang iman, sejarah, maupun geografi. Karena itu dikatakan dengan sederhana, Alkitab itu tidak ada kesalahan. Karena di dalam teks yang pertama kali ditulis, tidak ada kekeliruan sama sekali. Nanti kita akan melihat bagaimana bisa teks yang pertama sekali ini
bisa dipastikan salinan-salinannya itu tidak mengalami kekeliruan. Nanti kita akan lihat. Next. Nah, seorang bernama Wayne Grudem, kalau saudara mau belajar tentang teologi sistematik, cari saja di Kalam Hidup, cari saja toko buku rohani, atau mungkin sekarang ada Tokopedia, Tokped, atau Shopee. Ketik saja teologi sistematika. Ya. Ada banyak buku teologi sistematika di situ. Salah satu buku teologi sistematika yang bagus, menurut saya, tulisannya Wayne Grudem. Hanya Wayne Grudem ini belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi yang ada dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa. Salah satunya tulisan dari Henry Thiessen, namanya Henry Thiessen. Itu salah satu bagus. Atau Millard Erickson, itu juga bagus sekali teologi sistematik. Ya. Atau saudara suka dengan R.C. Sproul, itu juga bagus teologi sistematik. Jadi buku-buku yang ada di toko buku Joy, di Kalam Hidup, yang ada teologi sistematika atau doktrin Alkitab, saudara baca-baca. Itu banyak sekali memuat tentang teori ini. Nah, Wayne Grudem ini adalah seorang biblika yang dia menulis buku sistematika. Biasanya dalam ilmu teologi biblika dan sistematika itu biasanya ada banyak diskusi panjang ya. Tapi luar biasanya dia orang biblika tapi menulis sistematika. Dia katakan seperti ini. Jika Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab itu pasti benar. Sebab Allah tidak dapat berdusta. Itu penekanannya saja. Kalau memang saudara meyakini, makanya tadi di awal saya sampaikan dan bertanya kepada saudara, menurut saudara Alkitab itu berisi firman Allah, ataukah Alkitab itu adalah firman Allah? Kalau Alkitab itu adalah firman Allah, maka kita yakin bahwa Alkitab pasti benar. Karena apa? Karena Allah yang memiliki firman itu tidak mungkin berdusta atau tidak mungkin salah. Itu poinnya. Tapi kalau Alkitab berisi, itu ada keraguan di situ. Dan lebih parahnya lagi ada yang mengatakan Alkitab itu bukan firman Tuhan. Ini hanya sastra, hanya tulisan seperti buku bacaan dulu. Kalau kita baca tulisannya Aristoteles, ya, Plato dan sebagainya, kurang lebih ini buku kuno lah, ada yang mengatakan seperti itu. Kita tidak seperti itu ya, kita tidak demikian. Kita melihat Alkitab dari kacamata iman. Nah, karena itu klarifikasi yang penting tentang ineransi adalah sebagai berikut. Next. Kita harus pahami bahwa yang pertama, Alkitab itu bukan presisi ilmiah modern. Maaf saya gunakan istilah yang agak sedikit sulit karena saya mencoba cari istilah yang lebih sederhana. Ya, bagaimana caranya ya? Hal yang sudah sederhana, ya sudah seperti ini istilahnya istilah presisi ya, seperti itu ya. Tapi penjelasannya seperti ini. Alkitab itu menggunakan bahasa apa? Fenomenologis atau bahasa pengamatan. Saya kasih contoh. Kalau saudara baca Alkitab, Alkitab kan berkata seperti ini, matahari terbit. Tapi kita yang belajar sains, kita tahu bahwa matahari itu tidak pernah terbit. Karena matahari itu diam di tempat, bumi inilah yang berputar pada porosnya itu adalah matahari. Sehingga ada teori yang mengatakan bahwa matahari ini adalah titik tata surya ya, pusat tata surya. Semua planet yang lain itu mengelilingi. Jadi yang melakukan pemutaran atau rotasi itu adalah bumi. Bukan matahari yang memutari bumi. Sehingga frasa matahari terbit itu menurut sains salah. Wah, kita bisa berdebat panjang tentang hal ini ya. Kan bumi yang memutari matahari, bukan matahari yang memutari bumi. Sehingga istilah matahari terbit itu salah. Tapi saudara kita harus pahami bahwa bahasa matahari terbit ini adalah bahasa fenomenologis yang pada saat penulis lihat, pada saat itu dia tulis. Misalnya saudara duduk di pinggir pantai menunggu matahari terbenam, yang saudara tunggu matahari bergerak ataukah bumi yang bergerak? Secara pengamatan, biasanya matahari yang tiba-tiba turun ya, tak turun. Kalau kita pagi-pagi bangun, kalau misalnya di negeri di atas awan di Toraja, kita kan menunggu matahari naik, tak. Seolah-olah matahari itulah yang bergerak. Nah, inilah yang dinamakan bahasa fenomenologi. Jadi Alkitab banyak menggunakan bahasa pengamatan seperti itu, sehingga ini bukan kesalahan. Ada yang bilang Alkitab itu tidak sesuai dengan sains. Tapi ingat, Alkitab menggunakan bahasa fenomenologis dan itu bukan kesalahan, itu hanya gaya bahasa pengamatan. Apalagi kalau saudara nyanyi dari terbit matahari, itu orang-orang yang MIPA itu pasti protes itu. Wah, itu matahari tidak terbit ya. Itu lagu sesat. Lagu tidak betul ya. Nah, hal yang kedua, kalau kita mencoba untuk mengklarifikasi hal ini, bahwa ingat, Alkitab itu bukan tata bahasa sempurna.
Kalau saudara baca bahasa Ibrani dengan saudara baca bahasa Yunani, itu ada perbedaan struktur pengkalimatan. Kita kan di bahasa Indonesia kan atau bahasa Inggris biasanya kita belajar SPOK kan, subjek, predikat, objek dan juga keterangan. Itulah yang betul-betul merupakan kalimat yang sistematik ya, yang istilahnya sempurna ya, harus ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan dan sebagainya. Tapi kalau saudara baca bahasa Alkitab, biasanya subjek ini dan objek ini biasanya bahkan keterangannya itu berantakan. Tidak beraturan, tidak sesuai urutan. Bisa saja subjeknya terakhir, keterangannya di depan. Bisa saja objeknya di depan, tapi subjeknya di tengah atau keterangannya itu pas di tengah-tengah. Karena memang bahasa Ibrani itu kalau kita perhatikan dengan bahasa Yunani, biasanya mereka itu tidak terlalu memperhatikan urutan kata, tapi mereka menggunakan akhiran-akhiran yang menentukan bahwa ini adalah subjek, objek, dan predikat. Sehingga ketika kata itu ada di belakang, kita tahu itu adalah subjek. Karena apa? Bentuk kalimatnya berbeda. Di sini kita mengerti bahwa tata bahasa Alkitab itu, kita tahu Alkitab sempurna tidak mengandung kesalahan, tetapi secara tata bahasa dengan tata bahasa sekarang kalau kita membandingkan, ternyata ada perbedaan. Seperti tadi yang saya sampaikan, Petrus menulis dengan bahasa Yunani yang kasar, Lukas bahasa Yunani yang halus. Tapi ingat, kedua-duanya ini diinspirasikan oleh Allah. Sekarang kita lihat poin yang ketiga. Ini masalah kontradiksi ya. Seringkali yang dianggap kontradiksi itu adalah perbedaan sudut pandang. Dan biasanya ini ditemukan di dalam kitab-kitab Injil. Kalau saudara baca kitab Injil, biasanya kitab Injil itu memuat sebuah peristiwa atau kisah yang serupa. Tapi ketika kita baca ulang-ulang ternyata ada perbedaan. Ada yang bilang, oh di sini disebut Bartimeus hanya satu orang. Oh di sini ada dua orang yang bertemu dengan Yesus yang lumpuh itu. Lalu kita lihat di pemakaman di dalam kitab lain, oh ada dua malaikat. Di sini ada satu malaikat saja. Mana yang betul? Berarti Alkitab itu salah kan? Karena menginformasikan kisah atau peristiwa yang tidak sama atau tidak serupa. Nah disinilah kita melihat problem ini dari kacamata yang sedikit berbeda. Mengapa? Karena jawabannya sederhana, fokus para penulis itu berbeda-beda. Misalnya saya kasih contoh seperti ini. Saya nanti pulang, saya cerita sama istri saya. Tadi saya di perkantas, saya ketemu dengan Ibu Agustina dan juga Pak Randy. Saya sebut berapa orang? 2 orang. Tapi, apakah di tempat ini saya hanya bertemu 2 orang? Tidak. Saya bertemu dengan teman-teman semua yang di tempat ini kan. Tapi mengapa saya hanya menyebutkan 2 orang? Seolah-olah saya hanya bertemu dengan 2 orang. Karena kemungkinan istri saya hanya mengenal 2 orang ini. Yang lain belum dia kenal. Tapi bukan berarti saya tidak bertemu dengan semuanya. Saudara mengerti ini ya? Tiba-tiba ada yang datang bilang, oh tidak, kami di sini ada 15 orang. Ya. Jadi penulis yang lain menyebutkan 15 orang, saya menyebutkan hanya 2 orang. Mengapa? Karena fokus saya, tujuan saya hanya 2. Saudara mengerti ya? Inilah yang dinamakan masalah sinoptik yang sering dipertanyakan. Sinoptik itu maksudnya Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Ibaratnya sinoptik itu kan sinkron. Kalau saudara tahu sinkron, optik itu mata ya, kacamata. Jadi melihat persamaan ya. Misalnya contoh saya melihat Epson ini dari depan, saudara melihat dari belakang. Saudara bisa mengamati, saudara melihat kabel yang panjang, saya melihat lampu yang keluar. Tapi kita melihat objek yang sama. Kita bisa membuat cerita, membuat kesimpulan, membuat narasi, bahwa saudara melihat yang di belakang, saya melihat yang di depan. Apakah ini menunjukkan kesalahan? Tidak. Malahan sebaliknya, ini memperlengkapi narasi itu. Nah ini yang seringkali dipertanyakan orang. Ya. Tapi tidak perlu khawatir, karena jawabannya seperti itu. Nah ada seorang yang bernama Gleason Archer. Ya. Dia mengatakan seperti ini. Next saja. Kesulitan dalam Alkitab itu bukan kontradiksi. Tapi undangan untuk kita menggali lebih dalam. Kalau tadi di kitab yang tertentu disebut Bartimeus, tapi di kitab yang lain tidak disebut nama Bartimeus, hanya disebut 2 orang yang lumpuh. Sini kita mengerti bahwa Bartimeus yang disebutkan namanya, ini adalah orang yang sudah menjadi Kristen atau menjadi percaya. Jadi ada poin tertentu, penekanan tertentu. Ya. Jadi ini adalah undangan bagi kita untuk menggali lebih dalam.
Saya waktu skripsi S1, saya punya judul skripsi itu, saya tulis tentang 7 perkataan Yesus di kayu salib. Itu saya harus baca dari Matius sampai Yohanes, kisah narasi itu. Kemudian saya buat kronologinya, saya buat plot, buat adegan, lalu saya susun mana perkataan pertama, perkataan kedua, perkataan ketiga, sampai perkataan yang ke-7. Sehingga tiba-tiba muncul pertanyaan, kenapa kitab ini tidak memuat perkataan yang, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan perkataan yang penting sekali kan? Tapi kenapa ada penulis yang tidak tulis bagian itu? Lalu ada penulis kitab yang menulis, Eli Eli lama sabachthani. Tapi kenapa ada beberapa kitab yang tidak tulis perkataan Yesus tentang hal itu? Nah, sekali lagi kita kembali kepada penekanan dari para penulis ini. Bukan berarti kata-kata itu tidak penting. Bagi mereka itu penting. Hanya fokus mereka, penekanan mereka, itu terbatas pada apa yang ingin mereka sampaikan kepada jemaat Tuhan. Pada akhirnya kita lihat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu saling melengkapi. Ya, itu indahnya di situ. Membuat kita menggali lebih dalam. Nah, sekarang poin yang terakhir, yaitu terkait tentang transmisi dan juga terjemahan. Nah, ini seringkali ditanyakan, kok Alkitab bisa berbeda-beda ya? Ini kan yang seringkali ditanyakan, saudara nonton YouTube, orang kan seringkali membandingkan, kenapa terjemahan TB1 dan TB2 itu berbeda? Kenapa terjemahan BIMKA, sini bilang BIMKA ya, Bahasa Indonesia Masa Kini, ya, itu berbeda dengan TB. Ada dulu namanya terjemahan lama. Itu berbeda dengan terjemahan baru. Kenapa berbeda-beda seperti ini? Nah, inilah pertanyaan yang akan kita jawab dalam poin ini. Transmisi dan juga terjemahan. Nah, kita lihat isunya dulu. Isunya seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah disalin ribuan tahun, maka pasti itu berubah. Saudara pernah main permainan ini, pesan berantai? Ini biasa kan di games-games pemuda ya. Kita baris, deret seperti ini ya. Kemudian teman-temannya balik menghadap ke sana, hanya satu orang yang menghadap kita sebagai panitia ya. Lalu kita pakai kertas, kita biasanya atau pakai gelas gitu, kita bisik di telinganya ya. Kata-kata seperti ini. Pokoknya ada satu kalimat yang dibacakan. Dia harus menyampaikan kalimat tersebut kepada orang yang kedua, orang yang ketiga, orang yang kedua kepada orang yang ketiga, orang ketiga kepada orang yang keempat, sampai orang yang terakhir. Biasanya orang yang paling terakhir itu akan menyampaikan kalimat yang sedikit berbeda, bahkan mungkin berbeda sekali dengan orang yang pertama. Betul atau benar? Kan seringkali seperti itu. Dengan logika seperti itu, karena orang berpikir seperti ini. Ini kan Alkitab kan dulunya kan secara oral, dari mulut ke mulut. Namanya dari mulut ke mulut kan pasti berbeda, pasti salah. Karena kita mau menyampaikan yang mana. Misalnya contoh, kalau saudara senang, ya memang ini ada yang bilang gosip ya. Anggaplah kita bergosip lah. Gosip itu kan semakin digosok semakin sip ya. Kalau kita ketemu orang, kau tahu tidak, tadi ini, gini ya. Kemudian dia cerita lagi sama temannya, kau tahu tidak, tadi gini. Nah, sampai di orang keberapa, itu ceritanya sudah berbeda. Itulah kelemahan dari tradisi oral. Atau dari mulut ke mulut. Maka ada orang yang mempertanyakan, Alkitab kan sudah disalin ribuan tahun. Disalin. Pasti ada perubahan, pasti pesannya berubah. Seperti game ini. Nah, disinilah kita mencoba melihat teori tentang transmisi. Atau keandalan naskah. Jadi, sebelumnya, analogi pesan berantai ini, itu salah untuk Alkitab. Karena Alkitab bukan hanya disampaikan secara oral, tetapi dituliskan dalam tulisan. Itulah sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita juga harus bersyukur. Tuhan itu menggerakkan para penulis untuk menuliskan firman Tuhan. Supaya apa? Firman yang dulunya mereka dengar, itu sama dengan firman yang sekarang ini kita dengarkan. Meskipun waktunya sudah 2000 tahun lebih. Karena apa? Karena Tuhan memerintahkan untuk dituliskan. Jadi pesan berantai, satu sumber kepada satu kepada dua kepada tiga kepada 4 secara linear. Maka jika B salah, maka D pasti salah. Tetapi beda dengan cara Alkitab. Transmisi Alkitab itu satu sumber, tiba-tiba langsung 100 orang menyalin satu sumber yang sama. Saya suruh saudara, tolong saudara catat ini di depan. Saudara mencatat kalimat ini. Jadi satu sumber dengan 15 sumber. Jadi 15 sumber menulis hal yang sama kan.
Sehingga ketika ada satu orang yang salah, itu bisa diuji dengan 14 orang yang lain yang menulis dengan benar. Biasanya kesalahannya itu apa? Mungkin karena capek, atau mungkin tulisannya tidak bisa dibaca dengan jelas, atau mungkin karena mengantuk, tiba-tiba ada satu koma atau satu titik yang lewat, atau mungkin ada satu huruf yang hilang, tapi tetap kata dasarnya ada. Bagaimana kita bisa mengujinya? Dengan melihat salinan-salinan yang lain, yang lebih mayor. Itulah sebabnya gambaran berikut ini adalah gambaran tentang cara Alkitab itu diterjemahkan. Sorry saudara, saya tidak dapat gambar yang asli, ada di buku-buku, tapi saya susah foto, saya tidak sempat, saya buat pakai AI. Ini ChatGPT ya, tolong buat transmisinya, kurang lebih seperti ini. Ini bukan kitab ini, tapi gambarnya gulungan kitab. Lalu disalin oleh berapa orang? A1, A2, A3. Lalu setelah itu, disalin oleh berapa orang? 100 orang. Lalu oleh ribuan orang. Sehingga Alkitab itu salah. Maksudnya tidak akan mengalami kesalahan. Karena ada banyak perbandingan-perbandingan dengan teks-teks yang lain. Itulah sebabnya kalau ada yang bilang katakan Alkitab itu memiliki banyak kesalahan, dia perlu melihat kembali salinan-salinan yang tertua. Autografa memang sudah tidak ada. Karena apa? Karena kualitas kertas pada saat itu berbeda dengan sekarang. Sekarang saudara punya Alkitab, kertas ini kuat sekali. Saya punya Alkitab ini dari tahun 2010 kalau tidak salah. Sampai sekarang masih kuat. Kalau kertas dulu kan berbeda. Kertas dulu mungkin tidak bisa tahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun mungkin sulit ya. Makanya harus ada penyalinan demi penyalinan. Jadi ketika autografa itu sudah tidak ada, kita masih memiliki ratusan salinan yang lain. Dan uniknya saudara, next, bukti bibliografi yang ada, Perjanjian Baru itu memiliki lebih dari 5.800 naskah bahasa Yunani dan totalnya 24.000 lebih. Jadi kalau saudara mau cek kekurangan dan kesalahan, jangan fokus di satu teks yang salah, lihatlah 14 teks yang lain di waktu penulisan yang sama. Ketika kita menulis hari ini, malam ini, tiba-tiba ada dua teman di depan ini tulisnya salah, kita bisa membandingkannya dengan apa? Dengan 13 tulisan yang lain yang ditulis di waktu yang sama. Ini sangat akurat. Dan luar biasanya Alkitab itu lebih dari 100 salinan. Berbeda dengan apa? Karya Plato yang hanya 20 naskah. Karya para penulis-penulis yang lain itu hanya beberapa naskah. Saudara percaya Plato tidak? Plato pernah hidup tidak? Pernah. Dari mana saudara tahu Plato pernah hidup? Dari sejarah. Sejarah yang menulis tentang Plato itu hanya 20 naskah. Kenapa saudara lebih percaya Plato yang ditulis 20 naskah dibandingkan Kristus yang bangkit yang ditulis lebih dari 5.800 naskah? Ini yang ditentang oleh orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus secara historis. Tapi orang historis pun mengakui bahwa orang yang bernama Yesus itu ada. Karena bukti-bukti akurat dari salinan-salinan yang ribuan ini. Tidak bisa dibantah. Karena itu saudara, orang boleh meragukan iman kita, boleh tidak percaya kepada Yesus, tapi kehadiran Yesus itu tidak terbantahkan hadir dalam sejarah. Kita boleh meragukan Aristoteles, Plato, ya, semua Socrates dan lain sebagainya. Mereka kan hanya orang-orang kecil. Kaisar juga kita bisa meragukan karena hanya sedikit tulisan tentang mereka. Tapi bagaimana bisa kita meragukan tentang Yesus yang secara sejarah tulisannya tentang dirinya itu ditulis lebih dari 5.800. Ada seorang ahli Alkitab katakan seperti ini, namanya F.F. Bruce. Kemurnian teks Perjanjian Baru itu jauh lebih tinggi dibandingkan karya kuno manapun. Jika kita meragukan teks Perjanjian Baru, maka kita juga harus meragukan seluruh teks kuno yang lain. Kalau saudara mau meragukan Alkitab silakan, tapi saudara juga harus meragukan tokoh-tokoh filsuf yang lain. Ya. Nah, itu poin dari F.F. Bruce ini. Nah, ini bagian terakhir. Sekarang kita lihat mengapa terjemahan itu berbeda-beda. Ada TB, BIMKA, TSI, NIV, ESV. Saudara punya Alkitab di HP, Alkitab logo ini? Ini yang Sabda punya ya. Kalau Alkitab LAI saya tidak tahu, jarang diupdate ya. Dan juga kadang-kala lambat sekali. Kalau Alkitab ini kan lebih praktis.
Tiba-tiba ada kidung jemaat, ada nyanyian, ada renungan, ya, kemudian ada tafsiran, ada kamus lagi. Wah, ini ternyata lebih cepat. Oke, kita lihat. Mengapa ada perbedaan terjemahan yang berbeda-beda? Ingat, perbedaan terjemahan itu bukan karena Alkitabnya berubah, tapi karena apa? Karena filosofi penerjemahan yang berbeda. Kita cepat saja. Kalau saudara lihat, next. Ini saya sempat screenshot. Saudara lihat misalnya di atas ini Yohanes 3 ayat 16, TB AYT, AYT ya terjemahan AYT, BIMKA itu berbeda. Ini kan yang seringkali digunakan oleh sepupu kita ini ya. Ini Alkitab kalian sudah diubah-ubah ini. Lihat ini buktinya ya. AYT beda, BIMKA beda ya dan sebagainya. Ini kalian lihat ini, wah ini semua ini beda-beda. Ada Alkitab yang terbuka, ini ND dan sebagainya. Ada banyak sekali terjemahan-terjemahan. Sehingga mereka mengatakan bahwa Alkitab itu tidak bisa dipercaya karena sudah diubah-ubah. Itu salah besar. Ya. Bagaimana caranya kita menjawab ini? Pertama kita harus pahami dulu filosofi penerjemahan. Yang pertama, ini adalah formal equivalence atau terjemahan harfiah kata per kata. Jadi ada Alkitab yang diterjemahkan dari bahasa asli Ibrani dan Yunani kata per kata. Harfiah, benar-benar harfiah. Makanya biasanya bahasanya itu agak kaku. Ya. Nah biasanya mereka ini berusaha untuk mempertahankan struktur bahasa asli Yunani atau Ibrani. Maka kalau saudara nanti mau kuliah teologi, saudara belajar eksegesis, saudara akan menerjemahkan secara literal bahasa Ibrani, Alkitab, bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kata per kata ya. Dan ketika kita mencoba menerjemahkan kata per kata, wah ini katanya aneh sekali. Ya, ini sepertinya tidak masuk di akal. Bagaimana caranya ini gini-gini dan sebagainya. Karena memang terjemahan literal itu mempertahankan struktur bahasa asli. Berikutnya kelebihannya apa? Kelebihannya ini sangat akurat untuk apa? Untuk kita word study ya, atau study kata. Tapi kekurangannya apa? Kadangkala ini kaku untuk dibaca. Contohnya apa? Contohnya Alkitab TB ini. Ini Alkitab yang diterjemahkan kata per kata. Dia sedikit kaku. Makanya kalau saudara baca Alkitab setahun, kan yang penting kita target selesai ya. Malam ini selesai. Nggak peduli mengerti atau tidak, yang penting selesai, kasih laporan di grup WA ya. Ternyata karena kita tidak paham ya. Karena Alkitab yang kita baca adalah Alkitab yang diterjemahkan secara literal ya. Seperti Alkitab ESV, English Standard Version, kemudian NASB, King James Version juga demikian ya. Ini terjemahkan secara literal. Tetapi ada filosofi penerjemahan yang kedua, bukan secara literal tetapi secara pemaknaan. Yang kita kenal sebagai dynamic functional equivalent atau terjemahan makna atau dinamis. Ini dia menyesuaikan dan lebih menekankan tentang makna dari ayat itu. Jadi ini dia berusaha menyampaikan pesan atau makna penulis asli ke dalam gaya bahasa pembaca modern. Karena kita punya bahasa ini kan berkembang terus. Saudara kalau buka Alkitab terjemahan lama dan saudara bandingkan dengan terjemahan baru sekarang, saudara ketawa-ketawa. Karena apa? Karena aneh sekali, lucu sekali ya. Gaya bahasa terjemahan lama tuh aneh sekali. Tapi gembala saya itu gembala yang dulunya dia masa transisi juga. Dia gunakan terjemahan lama, lalu dia gunakan terjemahan baru. Sehingga ketika dia khotbah, itu kata-kata ayat-ayat yang dia ingat itu masih dalam versi yang terjemahan lama. Makanya itu kami kadang bingung, oh ini kata apa ya. Nah, penerjemahan ini dia mencoba untuk apa? Untuk menekankan makna. Jadi dia tidak terlalu pedulikan tentang struktur kalimat, yang penting apa poin, prinsip, dan penekanan dari teks itu. Kelebihannya apa? Kelebihannya itu mudah dimengerti, enak dibaca, tetapi next, kekurangannya interpretasi penerjemahan itu penerjemah lebih kuat. Ya. Subjektivitas penerjemah itu lebih kuat di sini. Contohnya apa? Bahasa Indonesia masa kini, kalau saudara pakai Alkitab bahasa Inggris NIV, New International Version, itu juga demikian, itu bahasa yang sudah disederhanakan. NLT, New Literal Translation juga demikian. Seperti itu. Makanya kalau kita baca BIMKA kan enak ya. Lebih mudah dimengerti. Dan saya juga menyarankan mahasiswa seperti itu. Kalau kalian baca Alkitab dalam renungan dan ketika satu ayat kalian baca sulit dipahami, jangan cari buku tafsiran. Carilah terjemahan yang berbeda. Dan terjemahan yang saya sarankan apa? Terjemahan yang dua ini.
cari Bimka. Kalau saudara pergi ke LAI, ada pedoman penafsiran Alkitab itu ya, bisa dijual-jual itu. Nah itu Lembaga Alkitab Indonesia mencoba untuk menjelaskan mengapa terjemahan Bimkanya seperti itu. Nah ada penjelasan. Karena ternyata di dalam tata bahasa yang diterjemahkan pertama kali, itu ada kesenjangan pengertian. Maka disederhanakan dengan cara seperti ini. Jadi ada penjelasannya. Maka saudara jangan khawatir. Kalau memang saudara tidak paham Alkitab dengan baik, kalau misalnya tidak tahu bahasa asli, carilah bahasa sederhana ini, ya, Bimka, ya, itu sangat menolong. Tetapi ada satu Alkitab yang harus kita hati-hati, yaitu terjemahan yang diparafrasekan. Ibaratnya seperti ini. Coba kau baca ayat ini, oke, sudah baca, sekarang sampaikan dengan kata-katamu sendiri. Dia mencoba untuk memparafrasekan, berdasarkan pengertiannya dia. Apa yang kamu dapat dari ayat itu, dia sampaikan apa yang dia dapatkan. Nah inilah gaya terjemahan parafrase. Dia sangat subjektif, sangat keluar dari konteks, dan biasanya bersifat perasaan atau emosi dari penerjemah. Dia menceritakan ulang dengan bahasa yang bebas, bukan terjemahan yang ketat. Ini terjemahan ini ada di Gramedia paling banyak. Kalau saudara lihat di terjemahan Gramedia, biasanya ada Alkitab-Alkitab yang tidak ada, yang kayak gini, yang kayak pembatas-pembatas gini. Hanya kayak seperti buku biasa, tapi di dalamnya itu teks Alkitab. Nah itu hati-hati karena kebanyakan itu adalah teks parafrase. Kalau saudara mau belajar lebih dalam tidak apa-apa sih, tapi seharusnya kita punya standar. Yang pertama kita pakai TB1 atau TB2, lalu kita pakai Bimka boleh. Tapi kalau untuk parafrase ini hati-hati. Nah contoh Alkitabnya itu apa? Alkitab MSG ya, bukan MSG ini ya, The Message ya, maksudnya ini dia punya istilah. Atau TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia, itu ada juga di dalam HP. Kalau saudara mau iseng-iseng mau lihat, silakan, itu ada tersedia. Ini campuran antara dinamis dan juga parafrase. Mudah, sangat sederhana, tapi bisa saja mengabaikan penekanan oleh penulis asli. Nah kurang lebih seperti itu 3 hal ini. Sehingga ada seorang yang bernama Eugene Nida, dia berkata seperti ini. Penerjemahan itu adalah proses menyampaikan makna, bukan sekedar memindahkan kata. Itu penerjemahan. Saya ingat satu kali ada seorang misionaris pelayanan ke Papua. Ada ayat dia mau khotbah tentang Yesus berkata, akulah roti hidup. Tetapi pada saat dia khotbah di Papua, tidak ada orang Papua yang mengerti, minta maaf ini dulu ya. Tidak ada orang Papua yang mengerti apa itu roti. Mereka tidak pernah lihat roti, tidak pernah makan roti, dan tidak pernah tahu apa itu roti. Dia berpikir keras bagaimana caranya bisa menerjemahkan akulah roti hidup. Akhirnya dia perhatikan kehidupan orang Papua. Ternyata orang Papua setiap hari paginya makan apa? Ubi ya. Orang sana biasa bahasakan ipere ya. Ada ubi-ubian. Hari ini makan ubi, siang makan ubi, malam makan ubi. Atau singkong dan lain sebagainya. Jadi dia mulai berpikir, oh betul, saya bisa ganti ini. Jadi misionaris ini akhirnya dia khotbah, dia katakan apa? Yesus berkata, akulah ubi hidup. Ya. Bagi kita yang tahu Alkitab, kita tahu ini tidak betul. Tapi dalam bahasa sasaran atau bahasa kontekstual, dia menggunakan itu karena prinsipnya, maknanya, itu sama dengan roti. Orang Israel itu setiap hari makan roti. Pagi makan roti, siang makan roti, malam makan roti. Tapi bukan roti beragi seperti yang kita kenal saat ini. Roti yang keras kadangkala. Itu makanan pokok mereka. Kita kenal apa? Nasi. Setiap hari kita makan nasi. Kalau kita tidak makan nasi satu hari pasti ada yang kurang. Kita belum makan. Orang kan bilang gitu. Kita makan yang lain tapi kalau belum makan nasi kita bilang kita belum makan. Harus nasi masuk dulu baru kita bilang kita makan. Orang Papua juga demikian. Sehingga makna dari akulah roti hidup itu maksudnya seperti ini. Orang Israel itu sadar hari ini dia tidak bisa bekerja kalau dia tidak makan roti. Dia istirahat, dia juga tidak bisa dapat tenaga kalau dia tidak ada roti. Jadi roti itu dibutuhkan setiap hari supaya dia bisa bekerja. Ini adalah gambaran ketika Yesus katakan akulah roti hidup. Artinya tanpa saya, hari-harimu itu kering. Tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Kau tidak sanggup menjalani hidupmu hari ini kalau tidak ada saya. Nah itu penekanan yang Yesus mau sampaikan. Sehingga ketika dalam pengertian ini, dia mencoba menerjemahkan akulah ubi hidup ya.
Wah, itu orang-orang langsung mengerti, paham. Mereka butuh Yesus setiap hari. Nah, itulah yang disampaikan Eugene ini. Penerjemahan itu proses menyampaikan makna, bukan sekedar memindahkan kata. Kalau kita memindahkan kata, kasihan. Makanya Paulus bilang lebih baik satu kata yang bisa dimengerti daripada 1000 bahasa yang tidak dapat dipahami. Saudara tangkap ini? Saudara mungkin pintar bahasa Inggris, baca Alkitab dalam bahasa Inggris, tapi yang mendengarkan saudara tidak tahu bahasa Inggris, apa gunanya khotbah saudara dalam bahasa Inggris itu? Jadi lebih baik ada satu kata yang dipahami daripada 1000 bahasa yang asing. Ya. Nah berikutnya Bruce Metzger juga katakan seperti ini. Tidak ada satupun doktrin iman Kristen yang bergantung pada teks yang diperdebatkan. Jadi saudara jangan khawatir kalau memang ada perbedaan. Biasanya perbedaannya itu misalnya bahasa ejaan. Misalnya contoh, Raja Daud itu namanya bukan Daud. Namanya juga bukan David. Tapi Dawid. Bahasa Ibrani kan Dawid. Tapi kenapa kita sebut Daud? Kalau misalnya Paulus bukan Paulus. Bukan Paul. Tapi Paulos itu namanya. Jadi ada aksen, ada cara bicara atau cara penyampaian, cara penyebutan yang berbeda. Ya. Jadi saudara bisa pahami itu. Jadi prinsipnya meskipun mungkin ada perbedaan-perbedaan penyebutan, pelafalan, logat, istilah dan sebagainya, tapi prinsipnya adalah doktrin iman Kristen itu tidak bergantung pada teks yang diragukan. Saudara belajar doktrin, dogma dari doktrin 1, TS1 sampai TS yang keempat, bahkan sampai tentang akhir zaman, itu tidak ada keraguan sama sekali karena apa? Karena doktrin-doktrin ini tidak berdiri di atas teks yang diragukan. Semuanya itu valid ya, bisa diuji. Sehingga ini tips untuk teman-teman, kakak-kakak yang jadi pembina, ini saran, kalau kita mau PA, kita mau studi Alkitab, sebaiknya kita gunakan TB. Kenapa? Karena TB ini kata per kata, dia masih menghargai struktur bahasa Alkitab dalam bahasa asli. Dan meskipun kata-katanya kaku, tapi inilah yang digunakan. Inilah yang paling mendekati. Ya. Dan inilah terjemahan yang paling akurat yang saya pahami. Lalu ketika kita mendapati hal yang tidak bisa kita pahami ketika kita sekali baca, maka kita bisa gunakan BIMKA atau NIV untuk mencari pembanding. Misalnya contoh, kata hamba dan pelayan itu kan beda ya. Saudara kalau sekarang dengar kata budak, saudara pemahamannya saudara apa? Saudara masih sering pakai budak tidak? Ada yang kerja sebagai karyawan di sini? Budak korporat. Minta maaf ya, sekarang kan sudah mulai dimanusiawikan ya. Dulu kan namanya pembantu rumah tangga. Sekarang namanya apa? Asisten rumah tangga. Kenapa ada perbedaan? Karena kita mencoba untuk memanusiakan seseorang melalui identitas atau pekerjaan statusnya. Jadi perkembangan bahasa itu semakin berkembang. Kita kalau mendengar kata budak, ini kita dengar, wah ini betul-betul menderita sekali. Padahal ini budak yang digaji, padahal budak dulu tidak digaji. Ya, jadi ada perbedaan makna. Jadi hamba, pelayan, atau kasih, murah hati, ya, anugerah, kasih karunia, ya itu adalah bahasa-bahasa yang digunakan dalam bahasa yang kaku, kemudian diterjemahkan dalam bahasa yang lebih dinamis, yang lebih mudah dipahami atau ditangkap. Jadi sekali lagi, ini hanya masalah pilihan kata, bukan perubahan doktrin. Jadi saudara jangan khawatir. Nah sebagai penutup atau aplikasi, bagaimana sikap kita ketika kita sudah tahu semua prinsip-prinsip ini? Yang pertama, sikap kita haruslah kita tunduk atau submission. Kita tidak berdiri di atas Alkitab untuk menghakimi dan mencari kesalahan Alkitab. Orang-orang di luar yang saudara lihat, mereka debat apologet dan sebagainya, mereka mencoba bertanya tentang Alkitab tapi bukan untuk mencari kebenaran, tapi mereka mencari kesalahan. Ingat saudara, kita berdebat, bukan berdebat ya bahasanya, kita berdialog. Kita berdialog bukan untuk memenangkan perdebatan. Kalau saudara ditanya sama rekan-rekan yang mau bertanya banyak tentang Alkitab, ingat
kita belajar banyak hal tentang Alkitab bukan untuk memenangkan perdebatan, tapi untuk memenangkan jiwa. Itu poin kita. Saudara ketika menemukan pertanyaan, saudara jawablah dengan kasih yang besar untuk supaya dia bisa mengenal Yesus yang kita sembah. Karena itu sikap kita harus berada di bawah Alkitab. Kita biarkan Alkitab menghakimi diri kita. Ibaratnya cermin yang memperlihatkan semua keborokan, keburukan, dan juga segala kejahatan kita. Biarkanlah Alkitab itu mengubah, membentuk karakter kita. Ya. Bukan mencari kesalahan, tapi kita mencari kesalahan diri kita ketika kita membaca Alkitab. Yang kedua, confidence, kita harus yakin. Ya. Jangan takut dengan pertanyaan kritis dari anak layan kita ya. Istilahnya anak layan itu anak yang kita layani ya, mahasiswa yang kita layani. Karena iman Kristen itu adalah iman yang historis dan juga iman yang logis. Makanya seringkali kalau di kelas saya sampaikan seperti ini. Kalau kita belajar mata kuliah iman dan akal budi, itu iman dan akal budi itu harus berjalan bersama-sama. Saudara belajar Alkitab, saudara menggunakan akal saudara, budi saudara, tapi saudara juga harus mengandalkan iman saudara. Dan iman dan akal budi ini terus berjalan bersama. Tetapi nanti di satu titik, akal budi kita itu mentok. Karena terbatas. Disitulah iman terus berjalan, melampaui akal budi. Dalam belajar Alkitab ada 3 prinsip. Yang pertama, Alkitab tidak memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang kita ingin tahu. Saudara mau tanya, Tuhan siapakah jodohku? Saudara berdoa, puasa, saudara buka Alkitab, ini cowok ya. Pas buka namanya, waduh dapat satu nama situ, Simon. Ya. Wah Tuhan saya ini laki-laki, kenapa namanya Simon ya? Tuhan tidak pernah kasih tahu siapa nama jodoh kita. Tuhan hanya kasih tahu apa kriteria atau syarat jodoh kita ya. Yang jelas harus seiman ya, harus sepadan ya, harus bisa mendampingi kita dan mengenal Tuhan. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita prinsip. Karena itu kalau saudara mau cari tahu, Tuhan saya harus melamar kemana? Tuhan tidak akan kasih tahu dalam Alkitab segala keputusan yang detail-detail. Makanya poin yang pertama ketika kita belajar Alkitab, Alkitab tidak memberitahukan segala sesuatu yang kita ingin tahu. Tapi poin yang kedua, Alkitab itu memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang kita perlu tahu. Kalau saudara mau tahu mengapa manusia bisa melakukan kejahatan, mengapa manusia bisa seperti ini, seperti itu, saudara baca Alkitab, Alkitab memberikan jawaban. Bagaimana solusinya menyelesaikan masalah manusia yang adalah dosa, Alkitab memberikan jawaban. Apa kisi-kisi tentang akhir zaman? Kisi-kisi ya. Tanda-tanda tentang akhir zaman ya. Apa tanda-tanda akhir zaman? Alkitab memberikan jawabannya buat kita. Semua hal yang kita perlu tahu, yang perlu kita tahu, itu Alkitab beritahukan buat kita. Dan yang ketiga yang kita harus ingat, Alkitab itu memberitahukan kepada kita dengan sebenar-benarnya. Alkitab begitu jujur, sampai keburukan manusia yang paling buruk pun itu dituliskan dalam Alkitab. Supaya kita sadar, dan kita lihat diri kita, dan kita belajar dari kisah itu, supaya kita tidak jatuh di dalam kesalahan yang sama. Hal yang ketiga, sola scriptura. Sola itu solo, hanya scriptura, ya, scripture, kitab, hanya Alkitab saja otoritas tertinggi kita. Tradisi bisa berbeda, aturan gereja bisa berbeda, tetapi yang paling penting, semuanya harus diuji dengan Alkitab. Karena itu saudara jangan serta-merta segala sesuatu saudara percayai. Pengalaman pribadi kita pun kita harus uji. Kak, tadi malam saya dapat mimpi saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana mukanya? Ada jenggot, ada rambut panjang. Warna kulitnya apa? Putih-putih kak. Itu bukan Tuhan Yesus. Karena biasanya itu gambaran Tuhan Yesus itu kan gambar orang bule ya. Saudara tahu kita ini dibulenisasikan. Minta maaf ya, ini biasanya terjadi karena ini ada perdebatan teolog Asia. Kenapa misionaris dulu biasanya kasih foto-foto Tuhan Yesus, tapi ternyata itu foto Tuhan Yesus itu gambar orang bule. Makanya kalau saudara perhatikan secara kritis, kenapa di daerah pedalaman itu orang lebih menghargai dan menghormati bule daripada orang lokal? Padahal belum tentu bule ini benar. Hanya karena dia berkulit bule, dia yang katakan, apa yang dia sampaikan itu seperti perkataan dari Tuhan. Karena di gerejanya ada foto seperti itu. Nah ini ada yang isu seperti itu. Tapi intinya, poin saya, segala sesuatu harus kita uji ya. Baik pengalaman kita pribadi, mimpi kita pribadi, bahkan mungkin juga tradisi dan juga kata pendeta, kita harus uji dengan
Alkitab. Karena dengan menguji dengan Alkitab, kita tahu mana yang benar, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mana yang tidak. Ini perkataan terakhir dari seorang bernama D.L. Moody. Dia katakan seperti ini. Alkitab tidak diberikan kepada kita untuk menambah pengetahuan kita saja. Tapi sesungguhnya Alkitab diberikan kepada kita untuk apa? Mengubah hidup kita. Tidak ada kesaksian yang lebih indah, yang lebih berdampak daripada kesaksian seseorang yang telah diubah hidupnya oleh Tuhan. Saudara menjadi pemimpin rohani bagi teman-teman yang lain, bagi komunitas di kampus-kampus. Saudara ingat, kehidupan saudara itu berdampak besar. Kehidupan yang sudah diubahkan. Biasanya mereka hanya dengar kita punya perkataan 20%. Mereka hanya mengingat 20% kita punya percakapan, diskusi, khotbah kita. Sisanya itu 80% mereka melihat kita punya hidup. Ini kakak ini hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jangan sampai hanya di dalam komunitas ini saja dia baik, dia kelihatannya rohani, tapi ternyata di luar dia susah untuk mengendalikan diri, mengendalikan perkataan, mengendalikan kebiasaan dan sebagainya. Kehidupan kita itu adalah salah satu cara Tuhan untuk boleh menyelamatkan orang lain. Makanya Paulus katakan gini, saya melatih diriku sedemikian rupa, supaya setelah saya memberitakan Injil, saya tidak ditolak. Injil mungkin tidak ditolak oleh orang lain, tapi karakter kita mungkin bisa ditolak. Orang mungkin bisa lupa khotbah kita, tapi mereka tidak pernah lupa karakter kita. Jadi teman-teman, mungkin ini bisa menjadi perenungan, supaya kita ketika kita mengajarkan Alkitab, kita juga harus ingat sadar, kita juga menjaga hidup kita. Ayat terakhir untuk kita baca sama-sama, Yesaya 40 ayat yang ke-8, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Inilah akhir dari materi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Oke, mungkin ada langsung ya pertanyaan ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan. Kalau saya bisa jawab, ya puji Tuhan. Kalau saya belum bisa jawab, kasih saya PR ya waktu untuk bisa menjawab. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau berbagi kesaksian, silakan. Ada? Boleh angkat tangan? Sebutkan nama. Oke, saya mulai saja ya. Mungkin saudara tidak terlalu mengikuti ini, tapi ada orang yang mengatakan kenapa Injil Thomas, Injil Barnabas itu tidak masukkan dalam Alkitab? Jawabannya sederhana. Pertama, karena Injil Thomas dan Injil Barnabas bukan ditulis oleh Rasul Barnabas dan juga Rasul Thomas. Lalu yang kedua, waktu penulisan itu berbeda. Mereka ditulis itu ditemukan sekitar ratusan tahun setelah kitab-kitab yang paling tua itu dituliskan. Lalu yang ketiga kita harus ingat banyak ajaran sesat yang muncul di masa gereja mula-mula. Dan cara gereja sesat ini menyebar dengan cara salah satunya menulis Injil yang palsu. Makanya Rasul Paulus selalu menekankan, jangan kamu berbalik kepada Injil yang palsu. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat kriterianya, bahwa bapak-bapak gereja dulu, ini kan kita bicara kanon. Ini kanon sebenarnya ini satu topik lagi ya. Bagaimana bisa Alkitab ini ada 66 kitab ya. Alkitab Katolik itu beda ya. Ada tambahan Deuterokanonika. Jawabannya sederhana. Yang pertama, bapak-bapak gereja itu tidak membuat kanon. Atau tidak menciptakan kanon. Mereka hanya mengakui kitab-kitab yang sudah tersebar di mana-mana. Yang sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi waktu itu banyak sekali surat-surat yang ditulis oleh para rasul dan sebagainya. Dan kemudian juga jangan lupa ada banyak surat-surat yang palsu yang ditulis juga untuk menyesatkan. Dan akhirnya bapak-bapak gereja ini mengumpulkan banyak orang-orang pada saat itu untuk mengumpulkan kitab-kitab yang diakui otoritasnya karena ditulis oleh para rasul ya. Makanya mereka mengumpulkan dan semua kitab-kitab yang ada terkumpul ada 66 kitab. Jadi sekali lagi kanon itu bukan berarti bapak gereja itu menciptakan kitab-kitab
pilihan, tidak. Mereka itu hanya mengakui kitab-kitab yang diakui. Jadi ini kitab-kitab yang bukan diciptakan pada saat masa mereka, tapi ini sudah ada. Lalu kita bertanya lagi, kenapa kitab Katolik itu beda? Ada Deuterokanonika. Saudara tahu Deuterokanonika itu artinya apa? Artinya kanonisasi yang kedua. Jadi Deu itu kedua, kanonika itu kanon, pengkanonisasi yang kedua. Ini sebenarnya masa-masa reformasi. Ketika Martin Luther menulis 99 dalil. Karena apa? Karena dia menemukan ada satu hal yang aneh dan ganjal dari pengajaran gereja Katolik Roma yang dulu. Karena Katolik Roma yang dulu kan mengajarkan tentang indulgensia ya. Saudara mungkin masih ingat istilah itu. Itu surat pengampunan dosa. Jadi kalau saudara buat dosa, saudara beli suratnya saja, tulis dosa saudara, kemudian kasih sama pastor, dosa saudara diampuni. Enak sekali ya. Enak bagi orang yang punya uang. Kalau orang yang tidak punya uang bagaimana? Pasti dosanya tidak diampuni. Padahal itu cara politik gereja Roma pada saat itu, mengumpulkan dana untuk apa? Pembangunan gereja Katolik yang belum selesai. Jadi caranya mereka bagaimana? Jual surat ini, karena kan semua orang kan punya masalah yang sama kan, dosa. Dan mereka butuh pengampunan. Kita tawarkan saya surat ini. Dan fakta sejarah, Alkitab tidak seperti sekarang kita pegang sendiri-sendiri masing-masing. Alkitab pada masa itu hanya ada di gereja dan dirantai, dan hanya dibuka ketika ada persekutuan atau ada ibadah. Jadi saudara pulang hanya mendengar kata-kata pendeta. Kata-kata pendeta atau pastor pada waktu itu adalah kata-kata Tuhan yang tidak boleh diabaikan atau mungkin dilanggar. Wah, ini kan sudah mulai melenceng. Tapi Martin Luther ini luar biasa ya, pada saat itu abad ke-15 dia masuk ke biarawan, itu masa pertobatannya dia mau mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Karena dia merasa hidupnya sudah berdosa dan sebagainya. Akhirnya dia belajar bahasa karena dia orang hukum, dia belajar bahasa Alkitab dan dia mencoba untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman. Dan ketika dia mencoba untuk memahami Alkitab dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, dia menemukan bahwa sesungguhnya keselamatan itu bukan bergantung pada apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang kita beli dalam surat indulgensia, tapi apa yang Tuhan berikan dan Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Dengan kata lain, Roma pasal 1 ayat 16-17 itu menjadi favoritnya dia ya. Orang percaya itu hidup diselamatkan karena iman, hidup karena imannya, bukan karena perbuatan. Nah, sehingga akhirnya gereja Katolik ini marah kepada Martin Luther, mengancam dia untuk menarik ucapannya dia, tapi Martin Luther bilang, saya tidak bisa menarik karena saya berdiri di atas kebenaran ini. Ya, akhirnya dia diusir dari biarawan, dikeluarkan. Lalu Martin Luther di dalam 99 dalilnya, kalau saudara baca itu, salah satunya juga dia menolak tentang purgatori. Purgatori itu ibaratnya seperti ini. Saudara kalau meninggal dunia, saudara tidak langsung ke surga. Kalau saudara belum benar-benar sempurna. Saudara akan ada di dalam suatu tempat yang dinamakan api penyucian. Dan saudara itu akan disucikan terus-menerus tergantung dari doa orang-orang tua saudara, keluarga saudara yang masih hidup untuk saudara. Kalau sudah genap, saudara sempurna, doanya sudah didengar, baru saudara bisa masuk surga. Jadi purgatori itu ibaratnya seperti second chance, kesempatan kedua. Jadi tidak apa-apa kita buat dosa selama di dunia. Yang penting kan kita Kristen. Nanti kan di sorga ada kesempatan kedua. Makanya kita kasih tahu orang tua kita, jangan lupa doakan saya. Supaya saya bisa masuk surga lebih cepat. Ternyata tidak demikian kata Alkitab. Alkitab katakan apa? Ketika manusia meninggal dunia, hari itu juga dia langsung dihakimi oleh Tuhan. Kalau saudara membaca ketika Yesus di kayu salib, ada salah satu penjahat di samping Yesus. Entah itu kiri atau kanan, kita tidak peduli kiri atau kanan. Tapi ada yang bilang yang kanan yang diselamatkan, kiri yang binasa. Tapi poinnya adalah salah satu penjahat itu akhirnya berkata kepada Yesus seperti ini. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Padahal sebelumnya dia sedang hujat-hujat Yesus. Dia sedang cemoh-cemoh Yesus. Kau kan Mesias, kenapa kau tidak turunkan dirimu dari sini? Dia cemoh. Tapi ketika Yesus tetap berdoa untuk musuh-musuhnya ini, dia seperti kayak tersadar buat dia melakukan satu hal yang salah. Dia sudah orang berdosa, penjahat, layak untuk disalibkan, dan layak untuk mati pada saat itu. Makanya perkataannya dia, ingatlah aku, bukan maafkan aku. Saudara mengerti ini? Jadi betul-betul dia bergantung kepada, kalau Tuhan mau ingat saya, ingatlah. Tapi saya ini tidak layak di hadapan Tuhan, untuk minta maaf pun saya tidak layak. Lalu Yesus bilang apa? Sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus.
Kata Firdaus itu seringkali dipertentangkan. Itu bukan surga. Tapi kalau saudara baca Alkitab bolak-balik. Bolak-balik ya. Firdaus itu surga. Jadi, kemanakah orang yang di samping Yesus itu pada hari itu? Di surga. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita tidak lagi datang ke kuburan, curhat ke kuburan, curhat kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Tidak. Karena kita tahu dia sudah bersama-sama dengan Tuhan di surga kalau dia beriman kepada Kristus. Nah, pengajaran inilah yang ditentang dan dipelihara oleh orang Katolik Roma pada saat itu. Sehingga akhirnya mereka katakan, kita harus buat kanonisasi yang kedua. Dan mereka memasukkan kitab-kitab Deuterokanonika karena apa? Kitab-kitab Deuterokanonika itu adalah kitab-kitab yang mendukung pengajaran Romawi tentang hal tersebut. Padahal kitab Deuterokanonika tidak diakui pertama. Kenapa dia tidak masuk dalam kanon? Tidak diakui oleh orang Yahudi itu sendiri. Orang Yahudi sendiri tidak mengakui Deuterokanonika itu sebagai firman Tuhan. Yang mereka akui adalah dari kitab Kejadian sampai kitab Maliaki. Itu orang Yahudi saja. Ya. Dan kitab Deuterokanonika itu mereka akui sebagai apa? Sebagai kitab-kitab tambahan yang ditulis oleh orang-orang yang menulis tentang sejarah Israel di masa 300 tahun itu. Yang masa tidak ada firman Tuhan. Dan itu dipahami dan diterima orang Israel sebagai apa? Sebagai buku sejarah. Bukan firman Tuhan. Jadi berbeda. Lalu alasan yang kedua, kenapa kitab Deuterokanonika tidak diterima? Karena para rasul tidak mengutip, Yesus Kristus pun sendiri tidak mengutip kitab itu. Yesus lebih banyak mengutip kitab Taurat yang diakui orang Yahudi. Dari Kejadian sampai Maliaki. Jadi sederhana, kenapa Deuterokanonika tidak oleh orang Kristen Protestan ya. Kita tidak menerima itu karena memang itu adalah buku sejarah orang Yahudi. Tapi itu bukan firman Tuhan. Kedua, Tuhan Yesus tidak pernah, rasul-rasul tidak pernah menggunakan kitab itu dalam pengajaran mereka atau kutipan-kutipan mereka. Jadi disitulah poinnya. Dan yang ketiga, karena orang Katolik tahu kitab-kitab itu mendukung ajaran mereka, maka mereka tetap mempertahankan kitab-kitab itu sampai sekarang. Kalau kita bukan menyebut Deuterokanonika, kita Protestan menyebut kitab-kitab itu adalah kitab apokrifa. Apokrifa itu adalah kitab-kitab, istilahnya itu bahasa artinya kitab-kitab yang tidak jelas. Jadi seperti itu. Makanya Injil Thomas, Injil Barnabas, ketika kita mencoba untuk melihat standar kerasulannya, standar perbandingan dengan pengajaran Yesus, itu sangat bertolak belakang. Makanya kitab-kitab itu ditolak. Ya kurang lebih seperti itu penjelasan sederhananya. Nanti saudara kalau mau cari saya di YouTube itu. Ada banyak ya penjelasan-penjelasan yang Alkitabiah yang bisa membantu. Tapi itu kurang lebih sederhananya. Oke, ada pertanyaan? Saudara sudah baca Alkitab sampai selesai? Belum? Oke, semangat. Kalau baca Kejadian, sampai tembus-tembus di kamus-kamus juga boleh. Sampai di peta-peta juga bagus. Supaya saudara bisa lihat, oh ternyata geografinya seperti ini. Saudara bisa mengerti sejarah Israel ketika saudara baca peta. Kenapa orang Samaria dibenci sama orang Yahudi? Saudara lihat peta saja. Itu pembagian geografis kerajaan Israel Utara, Selatan. Ya itu masa perpecahan kerajaan-kerajaan. Wah ini kalau saudara senang sejarah, saudara baca saja di kitab-kitab sejarah ya. Itu banyak. Peta-peta itu cukup membantu kita ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, nanti teman-teman bisa catat pertanyaan kalau misalnya tiba-tiba muncul.